Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pengauditan 1 akan memaparkan materi tentang merancang hasil pengujian pengendalian. Berikut ini adalah nama anggota kami. Yang pertama ada Agustina Wulandari, NPM 1701020057, Rina Maulani, NPM 2001020015, Afla Zahra Putri, NPM 2001020019, Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020, dan Eni Lestari, NPM 2001020021. Kelompok kami akan membahas tentang 1. Merencanakan hasil pengujian pengendalian, dan 2. Pertimbangan tambahan. Di sini saya Afla Azhara Putri dengan NPM 20.0102.0019 ingin memaparkan mengenai merancang pengujian pengendalian. Tujuan menilai risiko pengendalian adalah membantu auditor dalam membuat pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, auditor harus mengevaluasi baik efektivitas dari rancangan maupun efektivitas dari pengoperasian pengujian pengendalian. AU 319.53 menyatakan bahwa pengujian untuk memperoleh bukti semacam ini normalnya meliputi: yang pertama, pertanyaan terhadap personel entitas yang sesuai; yang kedua, pemeriksaan dokumen, laporan, atau arsip elektronik yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian; yang ketiga, pengamatan atas penerapan pengendalian; yang keempat, pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang pertama, ada jenis bukti; yang kedua, sumber bukti; yang ketiga, ketepatan waktu; dan yang keempat, keberadaan bukti lain yang berhubungan dengan kesimpulan. Yang pertama, mengenai jenis bukti. Jenis bukti untuk pengujian pengendalian atau type of evidence for text of control meliputi pertanyaan, pemeriksaan, dokumen atau laporan, pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian, atau teknik audit berbantuan komputer. Pertanyaan dirancang untuk menentukan: yang pertama, pemahaman karyawan mengenai pengendalian komputer; yang kedua, pemahaman karyawan terhadap tugasnya; yang ketiga, kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya; yang keempat, frekuensi, penyebab, dan disposisi deviasi. Sumber bukti. Sumber bukti untuk pengujian pengendalian atau source of evidence for test of control berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti. AU 31968-69 menyatakan bahwa secara langsung oleh auditor seperti melalui pengamatan memberikan keyakinan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Ketepatan waktu bukti. Ketepatan waktu bukti untuk pengujian pengendalian atau ketepatan waktu bukti pengujian kontrol berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dari bagian periode audit di mana bukti diterapkan. Sebagai contoh, pengamatan yang memperhatikan hanya dengan titik waktu di mana bukti diaplikasikan. Oleh karena itu, pengamatan tidak cukup untuk mengevaluasi efektivitas periode yang bukan merupakan subjek dari pengujian. Sebagai contoh, teknik audit berbantuan komputer seperti pengujian data biasanya diterapkan hanya pada titik waktu di mana ia diterapkan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu bukti, auditor akan menambah pengujian pengendalian umum terhadap modifikasi dan penggunaan program komputer selama audit untuk memperoleh bukti mengenai apakah pengendalian yang beroperasi secara konsisten selama periode audit.
Kombinasi yang memungkinkan auditor untuk membuat pengendalian efektif mengenai pengendalian aplikasi ke dalam bagian yang lebih luas dari periode audit dibandingkan hanya pada periode ketika penerapan komputer secara langsung diuji. Ketika auditor memperoleh bukti mengenai rancangan atau pengendalian selama suatu periode sementara, auditor dapat menentukan apakah bukti tambahan yang diperoleh untuk periode tersebut. Ketika auditor memperoleh bukti mengenai rancangan atau pengendalian selama suatu periode sementara, auditor dapat menentukan apakah bukti tambahan yang diperoleh untuk periode yang tersisa. AO 319.73 menyarankan agar auditor mempertimbangkan faktor berikut dalam mempertimbangkan bukti yang perlu diperjuangkan oleh selama sisa periode. Yang pertama, signifikasi dari asersi yang terlibat. Yang kedua, pengendalian tertentu selama periode interim. Yang ketiga, tingkat evaluasi dan pengoperasian pengendalian yang efektif. Yang keempat, hasil pengujian yang digunakan untuk melakukan evaluasi tersebut. Yang kelima, lama periode yang tersisa. Yang keenam, bukti mengenai rancangan atau pengoperasian yang dapat dihasilkan dari pengujian substansial yang dilaksanakan pada periode yang tersisa. Bukti yang diperoleh selama audit terdahulu mengenai rancangan atau pengoperasian yang efektif dapat dipertimbangkan oleh auditor yang diperoleh selama audit terdahulu mengenai bukti dalam risiko pengendalian dalam audit saat ini. AU 319.71-72 menyatakan penemuan bukti penggunaan yang diperoleh dalam audit terdahulu, auditor seharusnya mempertimbangkan yang pertama, signifikasi dari asersi yang terlibat, yang kedua, pengendalian tertentu selama audit terdahulu, yang ketiga, tingkat evaluasi atau pengoperasian efektif dari pengendalian tersebut, yang keempat, hasil pengujian pengendalian yang digunakan untuk melakukan pengevaluasian tersebut, dan yang terakhir, bukti mengenai rancangan atau pengoperasian yang dihasilkan dari pengujian substansi yang dilaksanakan dalam audit saat ini. Keberadaan bukti lain. Auditor seharusnya mempertimbangkan keberadaan bukti lain dari pengujian pengendalian dan dampak kombinasi dari berbagai bukti yang berhubungan dengan asersi yang sama dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang disediakan oleh pengujian pengendalian. Dalam beberapa situasi, suatu jenis bukti tunggal mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi rancangan atau pengoperasian yang efektif dari pengendalian. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hanya dengan mengajukan pertanyaan biasanya, auditor tidak akan menghasilkan bukti yang cukup untuk mendukung suatu kesimpulan mengenai pengoperasian yang efektif dari pengendalian intern. Alternatif lain, auditor mungkin mengamati bahwa seseorang programmer tidak memiliki akses untuk mengoperasikan komputer. Auditor dapat melengkapi pengamatan ini dengan memeriksa log komputer dan keluaran dari program keamanan untuk melakukan pengujian pengendalian atas akses programmer ke pengoperasian komputer. Secara umum, apabila berbagai jenis bukti mendukung kesimpulan yang sama mengenai rancangan atau pengoperasian pengendalian, tingkat keyakinan yang disediakan akan meningkat. Sebaliknya, jika berbagai bukti mengarahkan pada kesimpulan yang berbeda mengenai rancangan atau pengoperasian dari suatu pengendalian, keyakinan yang disediakan akan menurun. Auditor seharusnya mempertimbangkan bukti mengenai kelima kategori pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan monitoring, ketika mengevaluasi risiko pengendalian untuk suatu asersi. Jika bukti mengenai lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian lemah, auditor harus mempertimbangkan dampak dari hal tersebut terhadap komponen pengendalian intern yang lain. Terakhir, auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa audit merupakan suatu proses yang kumulatif. Keputusan pemilihan staf.
Suatu keputusan akhir audit melibatkan pemilihan staf untuk pengujian pengendalian atau siapa yang seharusnya melaksanakan pengujian pengendalian. Sebagai contoh, seorang auditor biasanya akan membawa seorang spesialis komputer untuk mengevaluasi prosedur pengendalian umum komputer dan untuk melaksanakan teknik audit berbantuan komputer. Jika klien sudah merancang pengendalian untuk mengendalikan risiko usaha tertentu, seperti risiko tagihan perawatan kesehatan yang tidak benar, auditor mungkin ingin memiliki staf yang tidak asing dengan peraturan pemerintah tertentu mengenai pelaksanaan pengujian pengendalian tersebut. Dalam banyak kasus, staf akuntan level bawah dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengujian pengendalian terhadap transaksi rutin setiap penjualan, pengeluaran, dan penggajian. Program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemilihan staf audit seharusnya didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang terkait. Rincian mengenai cakupan dan waktu pengujian dapat ditunjukkan dalam program audit atau dalam referensi silang kertas kerja yang menunjukkan rincian sampel dan hasil pengujian yang meliputi sampling atribut untuk pengujian pengendalian. Beberapa pengujian telah diatur ulang dan dikombinasikan untuk membuat kinerjanya agar lebih efisien. Saya Lina Maulani, NPM 2001020015. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Nah, perusahaan besar yang memiliki banyak divisi atau cabang seperti Intel, General Electric, atau Citigroup biasanya itu mempekerjakan auditor internal. Nah, jika seorang klien ini memiliki fungsi auditor internal, auditor dapat yang pertama dapat mengkoordinasikan pekerjaan auditnya dengan auditor internal, dan yang kedua menggunakan auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Koordinasi audit dengan auditor internal. Nah, banyak auditor internal yang memiliki tanggung jawab untuk memantau pengendalian internal pada divisi atau cabang sebagai bagian dari tugas sehari-hari mereka. Nah, pemantauan mungkin akan meliputi review secara periodik. Dalam kasus tersebut, auditor dapat mengkoordinasikan pekerjaan audit dengan auditor internal dan mengurangi jumlah lokasi entitas di mana auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian. Nah, dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan auditor internal adalah efisien bagi auditor untuk yang pertama mengadakan pertemuan secara periodik dengan auditor internal, yang kedua meninjau schedule pekerjaan, yang ketiga memperoleh akses untuk kertas kerja, dan terakhir meninjau laporan audit internal. Jika terdapat koordinasi dalam pekerjaan auditor, seharusnya mengevaluasi kualitas dan efektivitas dari pekerjaan auditor internal. Nah, dalam membuat evaluasi, auditor seharusnya menguji pekerjaan auditor internal dan menentukan apakah yang pertama lingkup pekerjaan sesuai untuk mencapai tujuan, yang kedua program audit mencukupi, yang ketiga, kertas kerja secara cukup mendokumentasikan pekerjaan yang dilaksanakan, termasuk bukti dari pengawasan dan review. Yang keempat, kesimpulan sesuai dengan situasi, dan terakhir, laporan konsisten dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Selanjutnya, bantuan langsung. Nah, auditor mungkin meminta auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Nah, ketika hal ini terjadi, AU 322, the auditor's consideration of the internal audit function in a financial statement audit atau SAS 65 menunjukkan bahwa auditor seharusnya yang pertama itu mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas audit internal dan mengawasi, mereview, mengevaluasi, dan menguji pekerjaan yang dilaksanakan.
Yang kedua, menginformasikan kepada auditor internal mengenai tanggung jawab mereka, tujuan dari prosedur yang akan mereka laksanakan, dan hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas pengujian. Dan terakhir, menginformasikan kepada auditor internal bahwa semua akun signifikan dan masalah auditing diidentifikasi selama pekerjaan mereka seharusnya diberitahukan kepada auditor eksternal. Pengujian bertujuan ganda. Nah, dalam kebanyakan audit, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan terutama selama pekerjaan interim, dan pengujian saldo substantif biasanya dilaksanakan terutama selama pekerjaan akhir tahun. Nah, namun demikian, standar auditing yang diterima secara umum atau GAAS mengizinkan pelaksanaan pengujian substantif dan dari transaksi mendetil untuk mendeteksi kekeliruan moneter dalam akun selama pekerjaan interim. Nah, ketika hal ini terjadi, auditor secara simultan dapat melaksanakan pengujian pengendalian pada transaksi yang sama. Nah, sebagai contoh, auditor dapat memeriksa laporan pengecualian yang berhubungan dengan pencatatan pengeluaran. Nah, pada waktu yang sama, auditor dapat mentabulasikan kekeliruan moneter dalam tanda bukti. Nah, ketika jenis pengujian ini dilakukan, auditor seharusnya berhati-hati dalam merancang pengujian untuk memastikan bahwa telah diperoleh bukti-bukti mengenai efektivitas pengendalian dan kekeliruan moneter dalam akun. Nah, selain itu, auditor seharusnya berhati-hati dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh. Nah, pengujian bertujuan ganda ini dilakukan oleh beberapa kantor akuntan publik karena melaksanakan pengujian secara bersamaan akan lebih efisien dalam hal biaya daripada secara terpisah. Oke, selanjutnya ada pertimbangan tambahan. Auditor secara khusus pertama kali menilai risiko pengendalian untuk asersi berkenaan dengan kelas transaksi seperti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kemudian penilaian tersebut digunakan untuk menilai risiko pengendalian asersi saldo akun yang signifikan hingga kesesuaian dari tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk saldo akun dapat ditentukan dan pengujian substantif khusus dapat dirancang. Proses ini dipertimbangkan selanjutnya pertama untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal dan kemudian untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi berganda. Kemudian ada menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Proses menilai risiko pengendalian untuk saldo akun langsung ditunjukkan kepada akun-akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Hal ini merupakan kasus dalam kebanyakan akun laporan laba rugi. Kemudian menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Banyak akun neraca yang signifikan dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi. Penilaian risiko pengendalian atas asersi penilaian atau alokasi untuk saldo kas didasarkan pada penilaian risiko pengendalian untuk asersi atau alokasi baik untuk transaksi penerimaan kas maupun transaksi pengeluaran kas. Untuk suatu akun yang dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi, penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo akun tertentu didasarkan pada penilaian risiko pengendalian untuk asersi yang sama yang berkenaan dengan semua kelas transaksi yang mempengaruhi saldo akun tersebut dengan satu pengecualian utama. Penilaian risiko pengendalian untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan untuk suatu kelas transaksi yang menurunkan saldo akun berhubungan dengan asersi berlawanan yang dipengaruhi. Di sini saya Zahra Putri Salsabila NPM 2001020020 akan melanjutkan pemaparan. Mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang relevan berbeda, auditor dapat menimbang signifikansi dari setiap penilaian guna mencapai suatu penilaian kombinasi.
Kemungkinan lain, beberapa kantor akuntan publik memilih untuk menggunakan penilaian relevan yang paling konservatif atau paling tinggi. Demikian pula halnya jika penilaian risiko pengendalian auditor atas asersi penilaian atau alokasi untuk transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas masing-masing berada pada tingkat sedang atau tinggi, maka risiko pengendalian atas asersi penilaian atau alokasi untuk saldo kas juga akan tinggi. Ketika risiko pengendalian untuk asersi saldo akun telah ditentukan, seharusnya risiko pengendalian tersebut dibandingkan dengan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Ketika tingkat yang direncanakan didukung, auditor dapat melanjutkan untuk merancang pengujian substantif berdasarkan strategi audit pendahuluan. Jika tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai tidak didukung, tingkat pengujian substantif yang direncanakan dan pengujian audit yang berhubungan seharusnya direvisi untuk memperoleh tingkat risiko audit yang diinginkan. Mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Kertas kerja auditor seharusnya memasukkan pendokumentasian penilaian risiko pengendalian. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko pengendalian dinilai pada tingkat maksimum. Hanya kesimpulan ini yang diperlukan untuk didokumentasikan. Yang kedua, ada risiko pengendalian dinilai pada tingkat di bawah maksimum. Dasar untuk penilaian harus didokumentasikan. Mengkomunikasikan masalah pengendalian intern. Masalah-masalah yang menarik perhatian auditor yang dalam pertimbangannya seharusnya dikomunikasikan dengan komite audit karena mereka menyajikan kekurangan yang signifikan dalam rancangan dan pengoperasian pengendalian intern yang dapat secara berlawanan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, memproses, meringkas, dan melaporkan data keuangan secara konsisten dengan asersi manajemen dalam melaporkan keuangan. Suatu kondisi yang dapat dilaporkan dapat begitu besar sehingga membentuk kelemahan material dalam pengendalian intern. AU 325.15 mendefinisikan suatu kelemahan material sebagai suatu kondisi yang dapat dilaporkan di mana rancangan dan pengoperasian dari satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak dapat mengurangi tingkat risiko salah saji sampai ke tingkat lebih rendah karena kekeliruan atau kecurangan, di mana jumlah yang material dalam hubungan dengan laporan keuangan yang sedang diaudit dapat muncul dan tidak dapat dideteksi selama satu periode secara tepat waktu oleh karyawan dalam cara yang normal untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya. Seorang audit dapat, tapi tidak diharuskan untuk secara terpisah mengidentifikasikan kondisi yang dapat dilaporkan yang memiliki kelemahan material dalam komunikasinya kepada komite audit. Pengkomunikasian masalah-masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern adalah suatu produk penting yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh auditor selama audit laporan keuangan. Auditor akan secara normal mengevaluasi apakah klien memiliki pengendalian yang cukup untuk mengatasi masalah yang diciptakan oleh risiko usaha atau entitas. Contohnya, dalam usaha untuk mengelola sistem persediaan just in time, klien mungkin merancang suatu sistem yang menggunakan pertukaran data elektronik untuk mengkomunikasikan kuantitas persediaan kepada penjual dan memesan barang ketika persediaan berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Pengendalian intern klien seharusnya menyediakan keyakinan yang memadai bahwa salah saji dapat dicegah, dideteksi, dan diperbaiki pada waktu yang tepat. Manajemen dan komite audit tertarik pada hasil evaluasi auditor tentang kualitas sistem pengendalian internal. Sekian presentasi yang sudah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.